Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Marilah anak-anak kita berdoa terlebih dahulu sebelum pelajaran kali ini tentang iman kepada kitab Allah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memperkenalkan diri, nama saya Dr. Aismiatun dari SMP Negeri 44 Semarang. Kompetensi dasar, memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Tujuan pembelajaran, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah berdasarkan dalil nakli, menjelaskan kedudukan kitab-kitab Allah. Makna beriman kepada kitab Allah. Dari beriman di sini arti iman itu percaya. Percaya di hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dalam perbuatan sehari-hari. Beriman kepada kitab Allah, kitab itu ada kitab, ada suhuf ya. Apabila suhuf itu masih berwujud tulisan yang masih berwujud lembaran-lembaran. Pada waktu itu ditulis pada suatu contohnya batu, pelepah kurma, tulang dan sebagainya. Apabila kitab Allah yaitu sudah dibukukan, siapa yang menulis pada waktu itu yaitu Sayyid bin Sabit. Satu, mengimani bahwa kitab tersebut diturunkan oleh Allah. Allah menurunkan kitab Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan, yaitu dengan turunnya Al-Quran dan Nuzulul Quran. Dua, mengimani kitab-kitab yang sudah kita kenali nama-namanya. Tentunya anak-anak semuanya sudah kenal dengan nama-nama kitab Allah yang pertama sampai terakhir, yaitu dari kitab Zabur yang diturunkan dari Nabi Daud, kitab Taurat Nabi Musa, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang isinya dari Al-Quran tersebut satu yaitu tentang tauhid, yang mempelajari tentang ketuhanan, mengenal dengan adanya Allah itu ada, bahwa Allah itu ada sifatnya, ada zatnya, tetapi dari makhluknya tidak boleh memikirkan tentang zat-zatnya Allah tersebut. Untuk Al-Quran, kita percaya bahwa kitab Allah itu ada, Al-Quran ada. Kita wujudkan dengan apa dalam kehidupan sehari-hari? Kita percaya adanya kitab Allah, terutama di sini Al-Quran, yaitu satu, membacanya tiap hari, ditartilkan, bisa kita nazamkan, tilawah dan sebagainya. Kita mempunyai Al-Quran, dibaca, dipahami tiap hari. Contohnya seperti itu ya. Yang ketiga, membenarkan hal-hal yang diberitakan oleh kitab-kitab tersebut. Pada intinya yaitu bahwa kitab tersebut mengetahui bahwa Allah itu ada, sifatnya, ada zatnya. Yang keempat, mengerjakan seluruh hukum yang belum dihapus atau dinaskan, serta rela dan tunduk pada hukum itu, baik kita memahami hikmahnya maupun tidak. Dari hukum tersebut ada hukum pernikahan, ada hukum menuntut ilmu, untuk bertolabul ilmi dari semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, terutama manusia yang diberi karunia oleh Allah pikiran yang sempurna. Dari yang dinaskan atau yang
belum dihapus di sini, manusia wajib mentaati dari akidah-akidah yang terdapat dalam kitab-kitab Allah tersebut. Kedudukan kitab Allah. Apa kedudukan dalam kehidupan sehari-hari di sini? Satu, sebagai pedoman hidup manusia dalam hubungan terhadap dirinya sendiri. Untuk individu kita sendiri yang bersangkutan, apa yang diperintahkan dalam kitab-kitab Allah tersebut. Satu, selalu tunduk kepada Allah, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi dari segala larangannya. Dua, sebagai pedoman hidup hubungan manusia dengan manusia, yaitu hablum minanas, kita saling berinteraksi kepada manusia, kita saling menyapa kepada manusia, saling menghormati atau tasawuf di sini kepada manusia. Yang ketiganya, sebagai pedoman hidup manusia dalam hubungannya dengan alam dan lingkungan, kita bisa melihara di lingkungan kita yang ada, contohnya di alam lingkungan kita bisa menanam pohon, kemudian lingkungan kita yang ada tidak merusak dari lingkungan pada di sekeliling kita. Apa akibatnya apabila manusia merusak dari lingkungan, yaitu bisa menimbulkan banjir dan sebagainya. Yang keempatnya, sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam hubungan manusia dengan Allah, yaitu hablum minallah. Tiap hari kita lakukan dengan syariat agama Islam kita yang menganutnya, yaitu menjalankan perintahnya. Satu, membaca syahadat. Pasti semuanya anak-anak sudah melakukan membaca syahadat setidaknya 5 kali dalam sehari, yaitu dalam sholat fardu 5 waktu tersebut. Dalam hubungannya kita manusia dengan Allah, yaitu dengan sholat. Sholat di sini intinya adalah isinya doa, berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, di mana manusia atau kita hambanya Allah meminta kepada Allah, Allah pasti akan memberinya kepada kita. Mengapa? Karena Allah memberikan kepada kita semuanya itu ada 3, yaitu 1 bisa cash, 2 bisa kredit, 3 bisa inden ya. Apa yang kita harapkan pasti manusia mengharapkan doa tersebut dikabulkan oleh Allah. 1 adalah yaitu cash, tetapi belum tentu karena manusia yang diberikan tersebut belum bisa menerimanya dari Allah yang berikan kepada kita. Tapi tidak enggan-enggannya kita selalu melakukan doa kepada Allah, yaitu dengan perantaraan sholat, bisa sholat fardu 5 waktu, sholat sunnah yang lain, yaitu untuk sholat sunnah sebagai pelengkap dari sholat fardu 5 waktu apabila di sini ada suatu kekurangan. Untuk pedoman hidup bagi manusia dalam hubungan manusia dengan Allah, yaitu tadi kita selalu munajat kepada Allah, selalu berprasangka baik kepada Allah, tidak mempunyai sifat apakah saya sudah berdoa di sini dikabulkan oleh Allah, yaitu selalu optimis. Secara bahasa, apa arti iman? Apa arti iman itu? Secara bahasa, percaya atau yakin. Yakin dari kita sendiri, dari hati. Hati sudah yakin ya, untuk tidak ada kegoncangan yang lain, sudah yakin pendirian kita, yakin ya. Kita contohnya beriman kepada kitab Allah, yakinnya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, selalu kita baca, selalu kita darus,
kemudian kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kita masing-masing. Secara istilah, apa arti iman? Meyakini dalam hati tadi. Hati ada di mana, pasti yang dipegang itu di dada hati. Diucapkan dengan lisan. Dengan lisan ucapan kita, contohnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan diamalkan dengan perbuatan kita sebagai selaku umatnya Allah yang menganut suatu agama Islam. Dalam perbuatan sehari-hari kita tunjukkan dengan ucapan dan lisan tersebut dan perbuatan yang baik. Adapun kitab-kitab yang diyakini, satu, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir kitab Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mengapa di antara nabi-nabi tersebut yang hanya ada Nabi Muhammad SAW? Karena sebagai penutup nabi-nabi sebelumnya sudah tidak ada nabi lagi, yaitu nabi akhir zaman. Dalil tentang kitab Taurat, yaitu dalil nakli. Ada dalil nakli dan dalil akli. Apabila dalil nakli, nakli itu sesuai dengan akal pikiran manusia secara logika. Dari dalil nakli, yaitu dalil yang berdasarkan Al-Quran atau Al-Hadis. Di sini diterangkan tentang kitab Taurat itu bahwa waktu itu ada di Al-Quran diterangkan, yaitu kita bisa membaca bersama-sama. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal lin Bani Israil. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israil. Yang untuk dalil akli, di kitab Taurat Allah menerangkan, inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nur. Sungguh kami menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Inna sesungguhnya, anzalna kami menurunkan Taurat dan menurunkan suatu kitab Taurat, yaitu intinya juga mengesahkan Allah bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu satu. Hudam wa nuro, dan di dalamnya ada suatu petunjuk dan cahaya bagi kaum pada waktu itu. Dalil tentang kitab Zabur. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Balqat fadon ba'zon nabiyana ala ba'diu watana daurata Zabur. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Dalil tentang kitab Injil dalam Quran surat Al-Maryam ayat 30. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alna nabiyya.
Dia, Isa, berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberi kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Pada waktu itu Maryam, yaitu tidak mempunyai seorang suami dan tidak pernah ketemu sama orang laki-laki yang lain. Akhirnya di situ karena kehendaknya Allah untuk Maryam, yaitu mengandung, ya, kemudian mengungsikan diri karena merasa malu untuk mengandung, tidak ada tidak ada suami, ya, pada waktu itu. Akhirnya mengasingkan diri dan lahirlah yaitu dari Isa alaihissalam tersebut. Dalil tentang kitab Al-Quran, surat Al-Imran ayat 3, bisa kita lafazkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nazala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anjalat taurata wal injil. Dia, Allah, menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Dari membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu dari kitab Taurat, Zabur, Injil, dan yang terakhir adalah Al-Quran, di mana Al-Quran di sini sebagai pelengkap dari kitab-kitab sebelumnya. Dari kitab Al-Quran yang isinya tentang tadi tauhid, ya, mukarobah, kemudian hukum, sejarah, dan sebagainya. Apa fungsi kitab-kitab Allah tersebut? Satu, sebagai petunjuk bagi setiap manusia, yaitu manusia bisa membedakan antaranya yang hak dan antaranya yang batil. Yang hak itu yang merupakan suatu kebaikan, yang batil menunjukkan suatu yang tidak baik. Yang kedua, pedoman hidup bagi mereka yang beriman, sebagai pedoman hidup bagi orang yang beriman, yaitu percaya dengan adanya Allah, percaya adanya kitab Allah, percaya dengan adanya hari akhir. Dari pedoman hidup tersebut, kita sebagai orang yang beriman mempercayai bahwa kitab-kitab Allah itu ada, yang tiap hari kita baca, tiap hari kita imani, kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi iman, percaya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan suatu perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, panduan bagi manusia di bidang akidah, yaitu akidah dalam kepercayaan kita sebagai orang yang beragama Islam. Akidah harus kita kita pegang kukuh tersebut, kita lakukan. Ibadah secara syar'i dan ibadah secara nyata. Yang ibadah yang kita lakukan tiap hari tentunya satu adalah melakukan sholat fardu 5 waktu, contohnya ibadah. Bisa ibadah sholat, bisa ibadah haji. Kemudian akhlakul karimah, akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Satu, berakhlak kepada yang lebih tua, berakhlak kepada orang tua, berakhlak kepada bapak ibu guru, berakhlak kepada sesama sebaya. Kita harus bisa menerapkan akhlak tersebut, bagaimana kita bersosialisasi dengan orang yang lebih tua. Nah, tentunya kita dengan sopan santun, dengan bahasa yang baik. Apabila dengan sesama sebaya teman, kita bisa dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, ya bahasa Moko begitu. Muamalah
dengan suatu kebaikan ekonomi. Dalam panduan agama Islam di bidang ekonomi, perekonomian sejak dahulu sudah diajarkan oleh Rasulullah sampai sekarang. Dahulu yaitu perekonomian yang lebih mudah untuk mendapatkan suatu uang, contohnya yaitu dengan berdagang. Makanya Rasulullah mengajarkan yaitu dengan berdagang apabila menyampaikan dalam suatu pengajian, contohnya yaitu dengan berjualan. Sosial, bersosial dalam masyarakat pada waktu itu Rasulullah yaitu menyampaikan di Mekah sana ya. Dan budaya, yaitu adanya contohnya sampai sekarang ada alkulturasi, yaitu kebudayaan asing dimodifikasi dengan kebudayaan Jawa. Contohnya ada rebana, ada apa itu namanya, sholawatan yang dinyanyikan dengan adanya suatu terbangan, yaitu dengan variasi yang rancak dan yang ramai. Yang keempatnya, penyelamat umat manusia dari malapetaka dan kesesatan, serta untuk menggapai kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat. Untuk kita sebagai orang yang beragama, terutama agama Islam, apa arti dari Islam tersebut? Tentunya kita tidak ingin kocar-kacir dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Di dunia bahagia, di akhirat pun juga bahagia. Apa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kita semuanya yaitu dengan bertolabul ilmi untuk menggapai kebahagiaan dunia. Kemudian di akhirat pun juga kita untuk menggapainya. Apa? Dengan jalan beribadah, berjalan dengan puasa, infak, sedekah, dan apabila mampu yaitu melakukan ibadah haji atau umrah. Itu akhirnya kita ingin menggapai suatu kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu sejalan dan selaras di kehidupan ini. Yang akhirnya tentunya yang diharapkan yaitu jannah, bisa menempati surganya Allah. Manfaat beriman kepada kitab Allah. 1. Memperoleh petunjuk jalan hidup yang baik serta diridhoi Allah. Ingin mendapatkan ridhonya Allah. Contohnya kita bekerja atau belajar ingin ridhonya Allah. Yang kedua, membuat hati kita mantap dalam beramal. Dengan kita tiap hari membaca Al-Quran sebelum kita melakukan suatu pekerjaan atau sebelum melihat dunia luar, melihat matahari sudah bersinar, sebelumnya kita amalkan tiap menyingsing fajar membaca kitab kita Al-Quran. Yang ketiga, mendapat pedoman hidup yang tinggi dan mutlak akan kebenaran. Mendapatkan pedoman hidup yang tinggi yaitu di hadapan Allah dan di hadapan manusia pun kita apabila mempunyai akhlakul karimah yang baik dan mempunyai suatu kejujuran, mempunyai suatu kebenaran, yaitu akan merasa tenang dalam kehidupan sehari-hari karena kita selalu berpedoman kepada kitab Al-Quran. Yang ketiganya, mendapat pedoman hidup yang tinggi dan mutlak akan kebenaran. Suatu kebenaran apabila kita melakukan hal yang siratal mustaqim, yaitu menuju jalan yang lurus dalam kehidupan di dunia ini, kita akan mendapatkan suatu ketenangan batin maupun ketenangan lahir dan batin. Yang keempatnya, memperoleh ketentraman jiwa tadi. Jiwa
dalam batin kita, jiwa. Akhirnya tentram dalam kehidupan sehari-hari karena melakukan apa yang diperintahkan Allah, yaitu melakukan syariatnya dan melakukan apa yang diperintahkan Allah yang hak, kemudian yang kebatilan dihilangkan. Akhirnya ketentraman jiwa itu kita bisa meraihnya dengan ketentraman batin kita. Contohnya tidur bisa tenang, contohnya makan pun juga enak, dan seperti itu. Apabila kita melakukan suatu dosa, kita jiwa kita merasa was-was, akhirnya berdebar-debar di jantung kita, begitu contohnya. Yang selanjutnya nomor 5, mengetahui antara yang hak dan yang batil tadi. Karena dengan mengetahui yang hak itu yang baik dan yang batil, menjadikan kita hidup tenang kembali. Akhirnya apa? Dalam kehidupan kita dengan beriman kepada kitab Allah, yaitu terarah dalam berbuat segala hal menuju Shirathul Mustaqim yang lurus dalam kehidupan ini. Walaupun ada suatu ganjalan dalam hal kehidupan sehari-hari, kita tidak ingin memakan hal yang bukan miliknya, contohnya. Cara mengimani Al-Quran. 1. Belajar membaca Al-Quran dan mengajarkan. Apabila bisa mengajarkan, yaitu diajarkan kepada orang lain, ditularkan kepada orang lain. Kita mempunyai ilmu, diajarkan kepada yang ada di sekitar kita. Contohnya bisa belajar sampai ke negeri Cina, walaupun di tempat kita itu ada tempat madrasah atau perguruan tinggi, tentunya yaitu yang diangan-angan sampai ke negeri Cina. Orang yang membaca Al-Quran sedangkan dia mahir melakukannya telah mendapat tempat di jalan surga bersama-sama dengan Rasul Allah yang mulia. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran tetapi dia tidak mahir membacanya tertegun-tegun, yaitu belum lancar gitu, dan nampak agak berat lidahnya, belum lancar, dia akan mendapatkan 2 pahala. Yang keduanya, rajin membaca kitab Al-Quran. Apabila kita jarang membacanya, akhirnya lupa untuk membacanya, kadang tidak lancar. Di sini dari hadis riwayat Muslim diterangkan, an Abi Umamah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu aqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'atan la sayfihi. Dari hadis tersebut dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembaca di hari kiamat. Hal tersebut untuk yang membaca Al-Quran, yaitu ada beberapa hal yang apabila belum bisa membaca, di sini dengan membaca digital itu bisa ya, dibidul langsung bisa berbunyi. Kita lebih baik yaitu digurukan dengan ahli yang bisa membaca. Karena apabila secara langsung membaca Al-Quran dengan gurunya itu adalah lebih tartil, lebih fasih, lebih paham. Karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya, yaitu sebagai nur cahaya di akhir nanti. Walaupun kita belum tahu dari keadaan, contohnya di sini diterangkan bagi para pembaca di hari kiamat, pasti kita sebagai orang muslim, orang yang beragama, percaya bahwa kiamat itu
pasti terjadi, dan Al-Quran sebagai penerang dan nur cahaya bagi kita nanti. Juga walaupun di sini contohnya di dunia ini sebagai cahaya juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya. Memahami ajaran-ajaran yang terkandung di dalam kitab. Di dalam hadis riwayat Malik ya, terkandung dalam kitab Allah, yaitu tentang tauhid, tentang perdagangan, perekonomian, sosial, budaya, tentang sejarah masa lampau, itu ada diterangkan dalam ajaran yang terkandung dalam kitab Al-Quran. Mengamalkan ajaran-ajaran kitab dalam kehidupan sehari-hari, pasti apa yang diperintahkan Allah diamalkan. Saya sampaikan untuk pembelajaran kali ini sudah selesai dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Semoga bermanfaat kepada kita semuanya. Apabila ada suatu kurang dan lebihnya, yaitu karena dari petunjuknya Allah, dan kita akhiri dengan berdoa. Kita tutup dengan surat Wal Asri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.